إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di antara sebab yang menjadikan kita kaum muslimin tetap istiqamah adalah untuk tetap bersama kaum mukminin, tetap bersahabat, tetap bergaul dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan yang demikian di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi." Hendaklah engkau sabar, tetap bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Tetaplah bersama mereka yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu mengharapkan wajah Allah. Orang-orang yang berdoa hanya kepada Allah, yang bertauhid, yang selalu ingat kepada Allah di pagi dan sore. Orang-orang yang yuriduna wajhah, orang-orang yang selalu mengharapkan wajah Allah adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Maka makna ayat ini adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina taqaw. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang takwa. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang saleh, karena dengan tetap bersama mereka, tetap bergaul bersama mereka, tetap hidup bersama mereka, tetap berkawan bersama mereka, maka agama kita akan terjaga, akhlak kita akan terjaga, dan kita akan mendapatkan nasihat yang baik, akan mendapatkan peringatan yang baik, dan tetap akan mendapatkan ilmu dan saling mewasiatkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Karena demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, mereka bukan orang-orang yang maksum, mereka bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi mereka adalah masyarakat yang memiliki di tengah-tengah mereka al-tawafidul haqqi wat-tawafidul sabri, saling nasihat-menasihati untuk sabar dan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Maka lengkaplah keadaan mereka, satu dan lainnya saling mengingatkan, satu dan lainnya saling menegur dengan kebenaran. Maka dengan demikian, kalau seorang memisahkan diri dari mereka, memisahkan diri dari orang-orang yang beriman, dan kemudian mereka bersama orang-orang fasik, bersama orang-orang yang asi, ahli maksiat, maka niscaya
cepat atau lambat dia akan berubah. Dia akan berubah ke arah yang jelek dan akan menurun imannya, dan dia tidak akan mendapatkan teguran, tidak akan mendapatkan nasihat, dan tidak akan mendapatkan dari mereka ilmu. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turiduna. Jangan kalian palingkan dari mereka hanya karena dunia, hanya karena menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidun. Kalian harapkan dengan memalingkan wajah mereka dari orang-orang saleh hanya karena dunia. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena menginginkan harta dunia, keuntungan dunia dan kenikmatan duniawiyah, kemudian meninggalkan orang-orang saleh dan bergaul dengan asriya al-fusaq. Al-asriya adalah orang-orang yang kaya, al-fusaq adalah orang-orang yang fasik. Mengharapkan dari mereka kehidupan dunia, mengharapkan dari mereka keuntungan dunia, kemudian dia meninggalkan orang-orang saleh dan bergabung bersama orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang rendah akhlaknya, sehingga dia dalam keadaan mendapatkan dunia tapi kehilangan akhirat. Ikhwani fillah azakumullah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, dia Abu Bakar mengatakan kepada Umar, mari kita menengok dan mendatangi Ummu Aiman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi. Kemudian berangkatlah Abu Bakar dan Umar bersama-sama menuju ke rumah Ummu Aiman. Ketika disampaikan bahwa Rasulullah SAW telah wafat dan disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal, maka Ummu Aiman menangis dan menangis. Sampai kemudian Abu Bakar menanyakan kepadanya, "Wa ma yuki? Apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah di akhirat lebih baik daripada dunia? Bukankah Rasulullah SAW akan mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang ada di dunia?" Maka Ummu Aiman menyatakan, bukan. Aku menangis bukan karena aku tidak tahu tentang masalah akhirat lebih baik daripada dunia. Bukan aku tidak tahu al-akhiratu khairun minad dunya. Tetapi aku menangis karena berarti ayat-ayat Allah telah berhenti turun. Berarti ayat-ayat Allah telah terhenti dan tidak akan turun lagi ayat-ayat Allah. Maka mendengar ucapan Ummu Aiman, Abu Bakar dan Umar menangis bersama Ummu Aiman. Ikhwani fillah azakumullah. Apa yang kita ambil dari riwayat ini yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya? Kita mendapatkan faedah besar. Bagaimana kalau kita bergaul dengan orang yang saleh? Kalau kita berbicara dengan orang yang saleh, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan sesuatu yang menambah keimanan, sesuatu yang menambah ketakwaan. Diingatkan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itulah kenikmatan. Ayat Allah yang Allah turunkan itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para sahabat dan dirasakan pula oleh Ummu Aiman. Maka diingatkan oleh Ummu Aiman, bukankah berarti ayat-ayat Allah telah berhenti turun dan tidak turun lagi? Maka serta-merta ketika itulah Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis bersama Ummu Aiman karena sedih ayat-ayat Allah telah terhenti. Dan faedah lain dari hadis ini, berarti Rasulullah SAW setiap mendatangi dan ziarah kepada Ummu Aiman berarti menyampaikan ayat-ayat Allah yang turun, menyampaikan berita ayat Allah turun demikian dan demikian, ayat Allah demikian dan demikian. Setiap ziarahnya, setiap pertemuannya menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat, menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirasakan nikmat oleh Ummu Aiman. Maka yang dia pikirkan ketika Rasulullah SAW wafat adalah berarti ayat-ayat Allah telah terhenti, berarti ayat-ayat Allah tidak turun lagi. Maka inilah yang diketahui pula oleh Abu Bakar wa Umar, bahwa itu berarti kesedihan, kenikmatan yang terhenti. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kawan yang saleh, sahabat yang saleh
akan membawa kepada keimanan dan ketakwaan. Dan setiap orang yang cinta karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, karena salehnya, karena ketakwaannya, maka orang ini akan mendapatkan keutamaan dari Allah dan akan merasakan lezatnya iman. Di antara yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah lezatnya iman, selain cinta kepada Allah dan Rasulnya, adalah mencintai seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada orang beriman ini nilainya sangat tinggi dan digabungkan atau disebutkan bersama-sama dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Cinta kepada orang saleh merupakan cinta kepada Allah. Cinta kepada orang saleh merupakan konsekuensi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang benar-benar cinta kepada Allah, seorang yang sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah, konsekuensinya pasti dia akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, akan cinta kepada orang yang cinta kepada Rasul. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan tiga perkara. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang kalau tiga ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya dijadikan yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Kemudian an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Yang kedua, kalau dia cinta kepada seseorang, tidak cinta kecuali karena Allah. Cinta karena Allah adalah mencintai seseorang karena orang itu saleh, karena orang itu takwa, karena orang itu adalah orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Karena orang itu adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah di pagi dan sore, yang selalu mengharapkan wajah Allah, yakni orang-orang muttaqin, orang-orang yang salihin, orang-orang yang mukminin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Cinta kepada seseorang yang dia tidak cinta kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, seperti tidak disukanya untuk dilemparkan ke dalam api. Barang siapa yang tiga ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya keimanan. Dia akan merasakan bagaimana lezatnya yang tidak akan bisa dibeli dengan harta dunia, dengan seberapapun besarnya seluruh dunia dan seisinya. Kelezatan ini hanya akan didapat kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta yang paling tinggi, yang dia tidak cinta seperti itu kecuali kepada Allah, dan kemudian kepada Rasulnya, dan kemudian kepada orang-orang mukmin. Ikhwan fillah a'azakumullah, persahabatan inilah persahabatan yang didasari dengan cinta karena Allah, yang pasti akan langgeng dari dunia sampai ke akhirat. Di dunia ini dan sampai di akhirat nanti, dia akan tetap bersama-sama dan tetap saling cinta mencintai. Adapun yang cinta karena dunia, cinta karena keuntungan, dan cinta karena sesuatu yang dia dapatkan dari sahabatnya itu, dari perkara-perkara dunia, maka ini akan terputus dan akan terhenti. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Sesungguhnya al-akhilla, orang yang paling cinta mencintai, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain nanti akan saling bermusuhan. Nanti di akhirat mereka yang saling cinta mencintai semuanya akan menjadi bermusuh-musuhan. Illa al-muttaqun, kecuali orang-orang yang takwa. Kalau al-akhillah, orang yang cinta mencintai karena Allah, karena ketakwaan, maka akan kekal langgeng sampai ke akhirat nanti. Ikhwan fillah a'azakumullah, diriwayatkan pula dalam satu riwayat yang sahih, ada seseorang yang datang, dia berjalan menuju satu desa.
Dia ingin menemui kawannya, menemui sahabatnya yang dia cintai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mendatangi madrajahu. Madrajahu ay tariqahu, yang mendatangi jalan yang akan dilalui orang tadi. Maka malaikat itu bertanya kepadanya, aina turid? Mau kemana kamu? Orang itu menjawab, uridu akan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin menemui sahabatku di desa ini. Maka malaikat bertanya lagi, hal laka min ni'mati? Hal laka, apakah engkau menghendaki min ni'matin tarubuha? Apakah engkau punya kenikmatan yang akan diambil dari dia? Apakah engkau akan mendapatkan keuntungan duniawi dari dia? Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha? Apakah engkau akan perlu padanya karena engkau butuh sesuatu yang menguntungkan kamu? Qala la. Orang itu menjawab, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu billahi ta'ala. Tidak. Aku tidak butuh apapun dan aku tidak menghendaki sesuatu kenikmatan dari dia, kecuali aku mencintainya karena Allah. Aku ingin menemuinya karena aku cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan kepadanya, fa inni Rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, diutus kepadamu untuk menghabarkan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu seperti cintamu kepada sahabatmu. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak mudah untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Seorang yang mendapatkan kecintaan dari Allah berarti dia mendapatkan khairan 'azim. Dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar, mendapatkan suatu pemberian yang sangat mulia. Allah, pemilik langit dan bumi, mencintainya. Apa sebab dia mendapatkan kecintaan dari Allah? Karena dia cinta kepada saudaranya, menziarahi orang yang saleh, tidak karena duniawiyah, hanya karena cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah, malaikat tadi menanyakan, bukan Allah tidak tahu. Malaikat tadi disuruh oleh Allah tanyakan kepadanya untuk apa dia datang ke desa itu. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah berkehendak untuk mempersaksikan kesolehan orang ini. Sebab orang ini datang kepadanya adalah betul-betul karena Allah. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu billahi ta'ala. Apakah engkau punya kenikmatan yang kau dapatkan dari dia? Dijawab tidak. Aku tidak lain kecuali karena cinta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat tadi menyatakan bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai sahabatmu. Maka Alhamdulillah, di dalam riwayat-riwayat ini terlihat bagaimana keadaan orang-orang yang saleh. Selalu mereka mendatangi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang mukmin mendatangi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang takwa menziarahi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka memiliki hati yang sama, memiliki hati yang satu. Al-arwah junudul mujannadah. Sesungguhnya ruh-ruh adalah tentara Allah. Ma ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang berbeda akan saling mengingkari, akan saling menjauhi. Dan apa yang sama akan saling bersama dan saling bersaudara. Maka yang Alhamdulillah diingatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innama mathalul jalisus salih wa jalisis su. Sesungguhnya permisalan sahabat yang baik dan sahabat yang jelek, permisalannya kahamilil miski wa nafatul kir. Permisalannya seperti penjual minyak wangi dan seorang yang bekerja sebagai pandai besi. Ini permisalan. Bagaimana keadaannya? Fahamilil miski. Adapun penjual minyak wangi, kalau engkau berdekatan dengannya, bisa jadi engkau mendapatkan harumnya, bisa jadi engkau membeli minyak wangi daripadanya, atau engkau mendapatkan daripadanya keharuman-keharuman.
Adapun kalau engkau berdekatan atau bersahabat dengan nafiqul kir, orang yang biasa meniup-niup api sebagai pandai besi, maka bisa jadi engkau terkena percikan apinya, atau paling tidak engkau mendapatkan asap busuknya. Ini permisalan dari seorang sahabat yang jelek. Maka ikhwanifidina azakumullah, bukan berarti kita tidak boleh berkawan dengan seorang pandai besi. Bukan demikian maknanya. Tetapi sahabat yang baik, engkau dekat dengannya akan mendapatkan faedah-faedah din, mendapatkan ilmu daripadanya, mendapatkan nasihat daripadanya, dan mendapatkan harumnya kesolehan dia. Adapun sahabat yang jelek, jalisus su, sahabat-sahabat yang jelek dari kalangan orang-orang yang susah, ahli maksiat atau mubtadi'un dhal, orang yang sesat, maka bisa jadi dia mendapatkan kejelekan-kejelekan akhlaknya, atau mendapatkan bau busuk dari perangainya, atau mendapatkan barangkali kezaliman dari dia karena dia seorang yang tidak saleh. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dan istiqamahlah di atas ketakwaan. Dan untuk menjaga istiqamah, kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang takwa, selalu bersama-sama dengan orang-orang yang shalihin dan muttaqin, agar kita mendapatkan dari mereka nasihat yang baik, peringatan yang baik, dan kita dapat menghidupkan tawasul bil haq wa tawasul bil sabr. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخواني في الدين أعزكم الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم juga menyatakan لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang takwa. yakni memakan makananmu adalah orang-orang yang datang ke rumahmu dan makan bersamamu, yakni tamu-tamumu. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan di tempatmu, makan makananmu kecuali orang-orang yang takwa. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan lain-lain. Maka ikhwanifidina azakumullah, ini berarti perintah dan larangan. Perintah dari Allah dan Rasulnya untuk bersama dengan orang-orang yang saleh, dan peringatan agar jangan bersama orang-orang yang selain orang-orang yang takwa, selain orang-orang yang mukmin. Kemudian ikhwanifidina azakumullah, Rasulullah SAW juga pernah menyatakan untuk menemui seseorang, padahal seseorang itu dalam keadaan belum ada ketika Rasulullah SAW hidup. Karena apa? Karena kesolehannya. Sehingga Umar bin Khattab setiap datang rombongan dari Yaman, dari ahli Yaman, dari penduduk Yaman, selalu dia menanyakan, apakah di antara kalian ada Uwais al-Qarni dari suku Murad, dari suku Qarni? Mereka menyatakan tidak. Maka setiap datang lagi ditanyakan lagi, hal minkum Uwais, hal minkum Uwais, hal minkum Uwais. Ditanya berulang terus setiap rombongan demi rombongan, sampai pada satu saat ada rombongan dari ahli Yaman. Ditanyakan pada mereka, hal minkum Uwais al-Qarni? Dijawab, na'am. Maka muncullah seorang pemuda. Kemudian ditanyakan, apakah engkau adalah Uwais? Dia jawab, na'am. Uwais al-Qarni? Iya. Apakah engkau dari suku Murad, dari Qarn? Na'am. Apakah engkau pernah terkena penyakit belang kemudian sembuh, kecuali tersisa hanya sekian? Na'am. Sampai pertanyaan-pertanyaan detail ditanyakan, kemudian jawab na'am. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan datang seseorang yang bernama Uwais al-Qarni. Disebutkan ciri-cirinya secara detail,
Dan kalau dia datang, maka mintakanlah dia agar doa pada Allah memintakan ampun untuk kamu. Karena dia adalah orang yang saleh. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW menyebut seseorang dengan namanya dengan ta'yin, bersahabatlah dengannya, atau berkawanlah dengannya, atau paling tidak mintalah agar dia mendoakan untukmu. Ikhwan fillah, bersahabat dengan orang yang saleh, atau berkawan dengan orang yang saleh, kita akan mendapatkan berbagai macam hikmah-hikmah yang sifatnya bukan duniawiyah tetapi ukhrawiyah. Akan mendapatkan berbagai macam faedah-faedah diniyah, di antaranya adalah doa salihin, doanya orang-orang saleh. Allah Ta'ala, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan hati-hati kita di atas keimanan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas tauhid dan sunnah, dan agar kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang takwa, dan jangan sampai kita dipisahkan dari mereka. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dijauhkan dari orang-orang salihin, mukminin, dan dipisahkan dari orang-orang yang saleh. Na'udzubillahi min dzalik. Pada Allah Ta'ala ridhahu, kita meminta pada Allah keridhaannya, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sabat 'ala din. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.